Giuseppe Marotta terpilih sebagai anggota Dewan Lega Serie A. Presiden dan CEO FC Internazionale Milano, Giuseppe Marotta, resmi terpilih sebagai anggota Dewan Lega Serie A dalam pemilihan yang digelar oleh Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, di Roma pada Senin, 4 Februari 2025. Selain pemilihan Presiden Federal, agenda hari itu juga mencakup pemilihan anggota Dewan serta Presiden Dewan Auditor. Marotta terpilih sebagai Dewan Federal Lega Serie A, bergabung dengan Presiden Lega Serie A Zio Simonelli, Francesco Calvo, Juventus, dan Stefano Campoccia, Udinese. Terpilihnya Marotta menegaskan peran sentralnya dalam dunia sepak bola Italia, tidak hanya sebagai pemimpin Inter tetapi juga sebagai figur berpengaruh dalam pengelolaan kompetisi Serie A. Conceição kesal skema Milan tak berjalan lawan Inter. AC Milan harus puas berbagi angka dengan Inter Milan ketika kedua tim bersua Senin, 3 Februari. Rossoneri ditahan imbang Nerazzurri dengan skor 1-1. Arsitek Milan, Sergio Conceição, sedikit kecewa dengan performa pasukannya terutama pada babak pertama. Mereka tidak menjalankan skema yang ia inginkan yaitu menekan Inter dengan garis pertahanan tinggi. Kami mencoba untuk menekan lebih tinggi pada babak pertama, tapi tidak ada seorang pun yang berpikiran sama, jadi kami meninggalkan ruang penting untuk serangan balik, kata Conceição kepada DAZN. Kami mempersiapkan diri untuk pertandingan ini dengan sedikit berbeda. Saya suka menekan dengan tinggi dan tidak membiarkan lawan membangun serangan, jelasnya. Skema Milan baru berjalan jelang akhir babak pertama. Dan terbukti ketika Tammy Abraham memenangkan bola di area Inter dan melancarkan serangan balik yang dituntaskan Tijjani Reijers. Kami mencetak gol setelah Tammy memenangkan bola di area lawan. Kami harus mengerjakan ini. Kami punya sikap yang tepat, tapi kami harus bekerja, kami semua sepakat dengan ini, paparnya. Kami harusnya bisa melakukan hal lebih baik pada babak pertama. Saya paham momen dan situasinya, tapi kami harus lebih kuat dari ini, bebernya. Kami di Milan dan pemain harus bertanggung jawab untuk menguasai bola dan menghentikan lawan, tidak membiarkan mereka terlalu sering mengalirkan bola ke gawang kami, tutupnya. Di Marzio ungkap Juventus inginkan Frattesi di bursa transfer Januari. Jurnalis Sky Sport, Gianluca Di Marzio, mengungkapkan bahwa Juventus sempat mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Inter, Davide Frattesi, pada bursa transfer musim dingin. Namun, upaya itu terbentur dengan sikap tegas Nerazzurri yang menetapkan harga tinggi untuk sang pemain. Jika Douglas Luiz hengkang secara permanen, maka Juventus akan mencoba merekrut Frattesi. Namun, mereka akan menghadapi tembok besar dari Inter, seperti halnya Roma sebelumnya, ujar Di Marzio kepada Sky Sport. Inter dikabarkan mematok harga 45 juta euro untuk Frattesi dan angka ini hanya berlaku tim yang dianggap bukan pesaing langsung Inter. Jika pesaing langsung di Liga, maka angkanya bisa mencapai 80-90 juta euro. Hal inilah yang membuat klub peminat berpikir dua kali. Hingga penutupan bursa transfer, sang gelandang tetap bertahan di Giuseppe Meazza dan menjadi bagian penting dalam skuad Simone Inzaghi. Banyak pemain Roma minta dijual, Claudio Ranieri, itu berita hoax. Pelatih AS Roma, Claudio Ranieri jelaskan berita tentang beberapa pemainnya minta dijual, cuma hoax. Kalau benar, saya sudah mengantarnya ke bandara. AS Roma mengirim Nikola Zalewski ke Inter Milan dengan status pinjaman plus opsi pembelian permanen. Pemain asal Polandia itu menjalani debut dalam laga Derby della Madonnina, dan memberikan assist untuk gol Stefan De Vrij. Setelah kepergian Zalewski, ada rumor yang menyebut beberapa pemain Roma mendatangi Claudio Ranieri untuk meminta dilepas ke klub lain. Terkait hal ini, sang pelatih menegaskan jika itu berita hoax. Tidak, karena kalau tidak, saya pasti sudah mengantar mereka ke bandara. Mereka perlu menjual koran dan mengarang cerita, itu pekerjaan mereka. Saya bersumpah semua orang senang di Roma dan tidak meminta untuk pergi, ujar Ranieri. Menurut laporan, Stephen El Shaarawy dan Manu Kone mengalami masalah otot, sehingga mereka mungkin berisiko absen pada pertandingan perempat final Coppa Italia melawan AC Milan pada hari Rabu nanti. Kami menghadapi tim yang penuh bakat dan kami tahu apa yang mampu mereka lakukan. Kami akan bermain di sana dan memainkan permainan kami, lalu semoga tim terbaik malam ini menang.
Roma sendiri baru meraih hasil imbang 1-1 melawan Napoli di Serie A. Gol lob Leonardo Spinazzola, dibalas oleh gol tendangan voli dari Angelino di akhir babak kedua, membuat mereka berhasil terhindar dari kekalahan di kandang. Nasib kontrak Acerbi De Vrij masih belum pasti. Federico Pastorello, agen dari Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij, menyatakan bahwa negosiasi perpanjangan kontrak kedua pemain dengan Inter akan dibahas pada waktu yang tepat. Hal ini ia ungkapkan dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web. Saat ini, baik Acerbi maupun De Vrij masih terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2024. Keduanya merupakan pemain bertahan berpengalaman yang telah menjadi bagian penting dari lini belakang Nerazzurri. Acerbi mengalami sejumlah cedera musim ini yang membatasi jumlah penampilannya. Meski begitu, ketika ia tersedia, kualitas permainannya tetap terjaga. Sementara itu, De Vrij lebih sering dimainkan karena absennya Acerbi dan mampu menunjukkan performa solid, termasuk mencetak gol penyama kedudukan di menit akhir saat derby melawan AC Milan. Meski kontribusi mereka masih signifikan, usia menjadi faktor pertimbangan bagi Inter. Acerbi akan berusia 37 tahun bulan ini, sementara De Vrij juga mendekati usia tersebut. Karena itu, tidak ada jaminan bahwa Inter akan memperpanjang kontrak mereka, terutama Acerbi yang belakangan sering mengalami cedera. Inter juga diperkirakan akan mendatangkan bek muda pada musim panas mendatang untuk mengambil alih peran keduanya di lini pertahanan. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu atau bahkan keduanya bisa tetap bertahan di klub. Menanggapi performa apik De Vrij di derby Milan, Pastorello mengatakan, dia pantas mendapatkannya. Dia selalu menjadi seorang profesional sejati, dan saya sangat senang untuknya. Terkait negosiasi kontrak, Pastorello menegaskan bahwa pihaknya masih berdiskusi dengan Inter. Saat ini fokus utama adalah bursa transfer, jadi pembicaraan kontrak akan dibahas di waktu yang tepat. Bursa transfer ditutup. Jay Itzes gagal pindah ke Juventus. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes gagal pindah ke Juventus. Sebelumnya sempat tersiar kabar klub berjuluk si Nyonya Tua itu coba merekrut Jay dari Venezia. Hingga bursa transfer musim dingin 2025-2026 resmi ditutup, Selasa 3 Februari waktu setempat, Jay Itzes tetap berstatus pemain Venezia. Juventus malah yang datangkan bek baru yakni Lloyd Kelly. Bek asal Inggris itu direkrut Juventus dengan status pinjaman dari Newcastle United. Lloyd akan bersama Juventus hingga 30 Juni 2025. Pihak Juventus bisa mempermanenkan Lloyd jika performancenya memuaskan selama sisa musim 2024-2025. Dalam pertanyaan resminya, Juventus menerangkan Lloyd memiliki kecepatan sebagai bek dan mampu membaca taktik dengan sangat baik. Ia menjadi pemain yang efektif dalam duel udara, baik dalam fase bertahan ataupun situasi bola mati. Dia mampu beradaptasi dengan berbagai modul taktik, hal itu menjadikannya aset berharga bagi Juventus, terang pihak klub. Sebelumnya, pemain timnas Indonesia, Jay Itzes dikabarkan didekati oleh Juventus. Menurut jurnalis Italia, Antonello Anglini, klub berjuluk Bianconeri itu telah menjalin komunikasi dengan Venezia untuk merekrut Jay Itzes. Namun Juventus tengah bimbang. Pasalnya Venezia yang tengah berjuang dari zona degradasi mematok harga tinggi untuk Jay Itzes. Jay menurut laporan Angelini dipatok 20 juta euro atau setara dengan 340 miliar rupiah. Angka ini tak bisa ditawar oleh Juventus. Menurut sejumlah media di Italia, Juventus harusnya lebih condong untuk rekrut Jay Itzes dibanding datangkan Kelly. Pemain timnas Indonesia itu sejauh ini terbukti merupakan pemain yang sangat menjanjikan, tulis salah satu media Italia, Rompi Pallone, seperti dilansir suara.com, Senin 3 Februari. Bahkan jika dibandingkan dengan Kelly, Jay Itzes dianggap masih lebih baik dalam hal adaptasi permainan di Serie A Italia.